Setelah penyusunan rekapitulasi selesai, maka pekerjaan berikutnya yaitu posting ke buku besar. Nah, untuk memposting ke buku besar, akun-akunnya diambil dari neraca saldo awal. Di sini ada akun-akunnya, kemudian nanti dipindahkan ke buku besar. Untuk buku besar, pencatatan akunnya satu-satu. Jadi per akun untuk pencatatan nominal yang akan dipindahkan dari rekapitulasi. Untuk pempostingan yang pertama ini isi saldo jika ada saldo di neraca saldo. Ini neraca saldo awal yang ada saldonya, yang ada nominalnya dari mulai kas bank sampai pripe sampai beban-beban itu pindahkan sesuai dengan posisi. Misalkan di debit berarti kita pindahkan sesuai di debit. Kalau misalkan di kredit berarti kita pindahkan nominalnya sesuai di kredit. Untuk yang pertama ini akun kas bank 1100 itu saldonya 42.750.000. Kemudian dari rekapitulasi ini ada kita pindahkan ya, dari rekapitulasi ini kita pindahkan yang berhubungan dengan kas. Misalkan yang ini kita pindahkan sesuai posisinya. Kemudian untuk yang kas bank ada dari cash receipt journal debit 70.905.000. Kemudian ada posting dari cash payment journal 49.067.500. Maka saldo akhirnya 64.587.500. Untuk keterangannya ini tanggal 31, deskripsinya posting. Untuk piutang dagang 12100, saldo awal 61 juta, kemudian posting dari sales journal debit 45.100.000, dari cash receipt journal kredit 61 juta. Maka saldo akhirnya 45.100.000. Untuk cara menghitungnya, kalian sudah paham. Ketika ada debit berarti ketika saldo awalnya di debit berarti ketika ada debit bertambah, ketika ada di kredit berkurang. Sebaliknya, jika saldo awalnya di kredit, kemudian ada nominal di kredit berarti ditambah. Kalau berada nominal di debit, yang postingnya berarti tinggal dikurangi. Kemudian cadangan kerugian, kita kasih dulu warna. Kemudian buat yang cadangan kerugian piutang 12110, ini pemindahan saldo 2.650.000 di kredit. Kemudian persediaan bahan baku 12111, saldonya 23.750.000. Kemudian diposting dari purchase journal debit 18 juta dan dari jurnal pemakaian bahan kredit 20.437.500. Maka saldonya 21.312.500. Kemudian persediaan bahan penolong 12112, kemudian saldonya 6.035.000. Postingnya dari purchase journal debit 2.350.000, kredit dari jurnal pemakaian bahan 7.847.500. Saldonya 537.500 rupiah. Persediaan barang jadi saldo 27.675.000 di debit. Kemudian ada posting dari General Journal 29.977.500 debit.
Kemudian di kredit ada sales jurnal 31.975.000 dan general jurnal kredit 7.012.500. Saldonya 18.665.000. Kemudian asuransi dibayar di muka 12200, hanya ada saldo awal yaitu di debit sebesar 1.500.000. Kemudian iklan dibayar di muka 12201, saldo awal 600.000 di debit. Kemudian PPN masukan 12210, saldo 2.150.000 di debit. Kemudian posting purchase jurnal debit 2.035.000, maka saldo akhirnya 4.185.000. Kemudian perlengkapan kantor 13000, hanya ada saldo awal yaitu 262.500. Kemudian peralatan pabrik hanya ada 14100, hanya ada saldo 17.922.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pabrik 14110, hanya ada saldo di kredit 1.792.200. Gedung pabrik 14200, hanya ada saldo di debit 125 juta. Akumulasi penyusutan gedung pabrik 14210, hanya ada saldo 12.500.000 di kredit. Mesin pabrik 14300, hanya ada saldo di debit 43 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin pabrik 14310, hanya ada saldo di kredit 4.300.000. Kemudian utang dagang 21100, saldo awalnya 37.500. Kemudian posting dari buku besar, posting dari rekapitulasi purchase jurnal kredit 22.385.000. Kemudian cash payment jurnal debit 32.500. Hasilnya 27.385.000. Utang pajak penghasilan 21110, saldo awal di kredit 1.290.000. PPN keluaran saldo 2.850.000 kredit. Kemudian ada posting dari CRJ cash receipt journal kredit 900.000. Kemudian ada dari sales jurnal kredit 4.100.000, totalnya 7.850.000. Kemudian hutang gaji dan upah 21200, saldo kredit 3.600.000. Kemudian posting cash payment jurnal debit 3.600.000, jadi hasilnya 0. Kemudian utang Bank Permata saldo kredit 100 juta. Kemudian posting cash payment jurnal debit 5 juta, maka saldonya tinggal 95 juta. Kemudian pemilik modal 31000, hanya ada saldo di kredit 187.602.300. Ada praib 32000, tanggal hanya ada saldo 3 juta di debit. Untuk penjualan barang jadi, sales jurnal kredit 41 juta, kemudian cash receipt jurnal 9 juta, jadi totalnya 50 juta. Kemudian potongan penjualan 41200, posting cash receipt jurnal debit 270 juta. Jadi saldonya debit 270 juta. Harga pokok penjualan 51100, posting sales jurnal 31.975.000, kemudian general jurnal 7.012.500. Untuk biaya bahan baku, posting dari jurnal pemakaian bahan debit 20.437.500, kemudian
Dari General Journal dikredit 17.062.500. Totalnya Rp3.375.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung T51300 posting dari Cash Payment Journal debit 4.725.000 dan General Journal 4.725.000. Jadi totalnya 0. Kemudian ada BOP, biaya overhead pabrik. Posting dari Cash Payment Journal debit 1.467.500. Kemudian Jurnal Pemakaian Bahan debit 7.847.500. Kemudian General Journal kredit 8.190.000. Maka hasil akhirnya 1.125.000. Kemudian beban listrik dan telepon 61600 dari Cash Payment Journal 200.000. Kemudian pendapatan denda 81100 posting CRJ Cash Receipt Journal kredit 2.700.000 debit. Kemudian beban denda pembayaran 91100 posting dari CPJ Cash Payment Journal debit 225.000. Beban bunga 91200 posting dari Cash Payment Journal di debit 750.000. Nah, setelah diposting ke buku besar, maka kita susun neraca saldo. Untuk neraca saldo, yang pertama ada untuk neraca saldo ini disusun berdasarkan buku besar. Kemudian yang diisi ada nomor akun, nama akun, posisi debit dan kredit. Sesuaikan dengan yang terdapat di buku besar. Untuk neraca saldo ada kas di bank debit 64.587.500, piutang dagang debit 45.100, cadangan kerugian piutang di kredit 2.650.000, kemudian ada persediaan bahan baku 21.312.500, bahan penolong 537.500, ada persediaan barang jadi 18.665.000, asuransi dibayar di muka 1.500.000, iklan dibayar di muka 600.000, PPN masukan 4.185.000, perlengkapan kantor 262.500, peralatan pabrik 17.922.000, akumulasi penyusutan peralatan pabrik di kredit 1.792.200, gedung pabrik debit 125 juta, akumulasi penyusutan pabrik kredit 12.500, mesin pabrik debit 43 juta, akumulasi penyusutan mesin pabrik kredit 4.300.000, utang dagang di kredit 27.385.000, utang pajak kredit 1.250.000, PPN keluaran kredit 7.850.000. Utang gaji ini tidak dicatat karena utang gaji nilainya 0. Kemudian utang Bank Mandiri kredit 95 juta, modal pemilik 187.602.300, Praip 3 juta debit, penjualan barang jadi kredit 50 juta, potongan penjualan di debit 270.000, harga pokok penjualan di debit 38.987.500. Kemudian ada biaya bahan baku 3.375.000 debit,
biaya tenaga kerja langsung 0, BOP biaya operasi pabrik 1.125.000, beban listrik dan telepon 200.000, pendapatan denda kredit 275.000, beban denda pembayaran 225.000, kemudian beban bunga 750.000. Total keseluruhan debit dan kredit yaitu sebesar 390.604.500.